Anak muda, saatnya kami bicara. Indonesia Emas 2045 yang saya impikan. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian. Tapi ia bukan sekedar impian. Ia adalah janji yang harus kita tunaikan. Bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Untuk anak-anak kita, mereka yang bahkan belum lahir hari ini, tapi akan hidup dari keputusan kita hari ini. Dalam era medsos dan banjirnya informasi serta hoax saat ini, apakah mereka, anak-anak muda, pernah berpikir mengenai masa depan bangsanya? Apakah anak-anak muda punya gagasan bagaimana seharusnya cara berbangsa saat ini sehingga mimpi itu tercapai? Apa ide-ide anak muda untuk masa depan mereka sendiri? Yang tentu bukan ide kita, generasi yang sudah tidak muda lagi. Apakah Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu di mata mereka? Apakah mereka optimis atau pesimis terhadap mimpi Indonesia Emas 2045? Maka sudah menjadi keharusan untuk kita semua elemen bangsa Indonesia, untuk mengerahkan berbagai upaya untuk membangkitkan, melipat gandakan, dan mengoptimalkan potensi yang ada pada anak muda. Oleh karena itu, kami Bangkit Anak Bangsa bersama Ikatan Alumni ITB menyelenggarakan lomba menulis esai nasional 2025 dengan tema Indonesia Emas di Mata Saya pada bulan Maret dan April kemarin. Lomba ini untuk merangsang ide dan gagasan brilian generasi muda di seluruh negeri. Elsa Balkes Safira dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan karya Pusaka, warisan literasi untuk menyambut 1 abad bumi pertiwi, ia menyabet juara 2 lomba menulis esai nasional Indonesia Emas di Mata Saya. Sekeping cinta dalam selembar aksara, karya Elsa Balkes Safira. Aku terlahir dari negeri yang harum oleh rempah, sebuah tanah yang dilimpahi jutaan anugerah. Di setiap jengkalnya menyimpan kisah, menjadi saksi nyata tinta sejarah tentang merdeka yang ditebus peluh dan tumpah darah. Kurapalkan rindu di tengah hiruk kota, di antara gemerlap bulan dan cahaya gulita. Terlukis keindahan Sang Maha Kuasa, tirai semesta pun perlahan terbuka. Lirihkan sebuah surat kecil untuk Nusantara. Hai, usiamu akan genap 1 abad sebentar lagi. Namun, masihkah kau ingat janji-janji yang pernah dititipi? Tentang cinta yang tak terucap pasti, namun tumbuh diam-diam dalam diri. Duhai bumi pertiwi, engkau bukan dongeng di rak sunyi, tapi luka yang menjelma menjadi bangsa mandiri. Negeri yang memanggil dalam sepi, namun senyapnya selalu kurindui. Engkau tak akan runtuh karena senjata, namun akan rapuh karena rakyat lupa membaca. Sebab sejarah tak ditulis oleh suara semata, melainkan oleh pena yang bertahan meski terluka. Maka ku persembahkan pusaka dari sisa daya. Ia
sekadar warisan semata, tapi sebuah dharma dari setiap jiwa yang hendak kekal dalam karya. Jika tak bisa kutinggalkan istana, biarlah kutitipkan aksara. Jika tak sempat ku bangun roket udara, biarlah puisiku menjangkau cakrawala. Negeriku, aku tahu tak banyak yang bisa ku beri, tapi namamu telah terpatri di lubuk hati, dan puisi ini adalah bukti abadi bahwa cintaku padamu tak akan pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihun Nada, Wakil Dekan 3 Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan selamat dan sukses kepada Elsa Balkis, mahasiswa FDI, atas capaian prestasinya meraih juara 2 dari kegiatan Lomba Esai Nasional Indonesia Emas di Mata Saya yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB dan Bangkit Anak Bangsa. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pemicu dan motivasi mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka dalam hal skill menulis, mengeluarkan ide, kemudian menyampaikan gagasan, dan ini akan menjadi kontribusi positif dari kalangan mahasiswa terhadap bangsa Indonesia. Tema lomba ini adalah Indonesia Emas di Mata Saya, tema yang cukup penting bagi masa depan Indonesia yang memiliki target Indonesia Emas tahun 2045. Dan pada saat itu generasi-generasi muda tingkat perguruan tinggi saat ini adalah yang akan menjadi penerus bangsa, yang akan menjadi pengelola ataupun tonggak kesuksesan dan keberhasilan bangsa di tahun 2045. Maka ide-ide gagasan dari mereka, kemudian ide-ide gagasan dari mereka inilah yang akan bisa direalisasikan, diimplementasikan di tahun 2045. Dan Indonesia Emas adalah harapan bagi seluruh bangsa Indonesia yang kuncinya tentu ada di generasi muda saat ini. Mudah-mudahan generasi muda kita punya potensi yang besar dan punya kesungguhan yang kuat untuk betul-betul menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Mudah-mudahan acara ini tambah sukses di tahun-tahun yang akan datang, diikuti oleh berbagai lapisan mahasiswa yang lebih luas dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Elsa Safira. Dan ini secuil perjalanan dari momen berharga yang gak akan aku lupakan. Saat aku menjadi juara 2 Lomba Nasional Esai Indonesia Emas di Mata Saya yang diselenggarakan oleh IITB dan Yayasan Bangkit Anak Bangsa. Semuanya berawal dari ide sederhana yang aku tuangkan dalam esai berjudul Pusaka, Warisan Literasi untuk Menyambut 1 Abad Bumi Pertiwi. Temanya tentang literasi sebagai warisan menuju 1 abad Indonesia. Karya ini aku kirimkan bersama ratusan peserta kalangan pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara, dari Aceh sampai Papua.
Setelah melalui proses seleksi dan wawancara, aku nggak nyangka namaku diumumkan sebagai pemenang. Dari situ, rangkaian apresiasi pun dimulai. Tanggal 8 Mei 2025, aku berangkat dari Jakarta ke Bandung naik kereta cepat Wush bareng beberapa finalis dari berbagai daerah di Indonesia. Itu pengalaman pertamaku naik Wush. Dan aku amazed banget karena kecepatannya bahkan sampai 300-an kilometer per jam, tapi tetap smooth dan nyaman. Cuma sekitar 40 menit sebelum kami lanjut naik kereta lanjutan ke stasiun Bandung. Setelah check-in di hotel sekitar Braga, malam harinya kami menghadiri malam ramah tamah di Bandung Youth Center BMC. Ada acara makan malam, musik akustik, dan sesi berbagi proses kreatif selama penulisan esai. Suasananya hangat dan akrab banget. Tanggal 9 Mei, acara puncak digelar di gedung Center for Art, Design and Language, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Di sanalah penghargaan diberikan secara resmi oleh Dewan Juri. Rasanya haru dan bangga bisa berdiri di panggung itu. Melihat tulisan yang dulu aku tulis dalam keheningan, kini mendapat tempat di ruang publik. Setelah itu, kami diajak ke 3 tempat ikonik Bandung. Destinasi pertama, Gedung Sate. Di sini, kami belajar sejarah unik tentang asal-usul kenapa gedung ini dinamai Gedung Sate. Ternyata, ornamen di atap gedung yang terlihat seperti tusuk sate itu terinspirasi dari bentuk buah jambu anyar. Bangunannya juga megah dan klasik. Kami merasa sangat beruntung karena diberi akses VIP ke bagian atap gedung yang biasanya tertutup untuk umum. Jadi ini benar-benar pengalaman langka banget. Selanjutnya ke Galeri Kapten John. Nah, di tempat ini kami diajak memahami The Journal of Happiness. Pelajaran yang bisa aku dapat ialah kebaikan itu gak selalu datang dari posisi besar. Kapten John melalui seni lukisnya telah memberdayakan sekitar 20 bahkan 30 tetangganya untuk ikut berkarya, berkontribusi dari menulis, menyulam, bahkan sampai produksi lukisannya bersama. Dan kerennya lagi, karya beliau sudah sampai ke berbagai penjuru dunia, bahkan ke benua Eropa. Plus, kami mengunjungi Saung Angklung Ujo. Nah, di sini kami belajar bermain angklung secara langsung bersama ahlinya, menyanyi dan menari bersama. Yang aku nggak sangka, ada begitu banyak turis mancanegara juga loh di sini. Dan aku melihat bagaimana budaya bisa jadi alat diplomasi yang lembut di sini. Ini benar-benar pengalaman soft diplomasi secara langsung yang gak akan aku lupain. Next day, tanggal 10 Mei, kami ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan literasi baca di Tebet. Bagian paling berkesan ialah saat kami berkesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Ibu Rieke Diah Pitaloka selaku anggota DPR RI, mendapat ruang untuk menyuarakan ide secara langsung kepada wakil rakyat adalah sesuatu yang sangat berarti sekali bagi kami dan khususnya bagi aku sendiri. Nah, dari menulis, kemudian merenung hingga menyuarakan ide di ruang-ruang strategis, perjalanan ini ngajarin aku satu hal yang penting. Karya itu gak harus besar, tapi harus tulus. Karena yang ditulis dari hati akan sampai ke hati yang lain. Last, ngutip kata Pak Didik selaku founder Yayasan Bangga Bangkit Anak Bangsa, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Bye, see you in the next journey. I'm Elsa, back to you. Kita sebagai generasi yang tidak muda lagi harus percaya anak muda itu punya ide, visi, dan pemikiran mereka sendiri. Generasi yang hidup berjibaku di zaman medsos ini tentu tantangannya tidak mudah.
obrolan acak yang lebih didominasi hiburan. Belum lagi ini sifatnya menembus batas-batas negara, sehingga kehadiran negara terasa minim dan ujungnya menjadi penyebab kurangnya rasa nasionalisme dan kurang peduli dan kurangnya cinta pada negeri ini. Saya kutip di bawah ini karya salah satu pemenang lomba puisi dari Tamara dari SMA Bukateja. Jalan ke sana bukan panggung pesta. Ia adalah medan perjuangan. Ada bonus demografi, tapi jika salah kelola, ia jadi bom waktu. Ada kekayaan alam, jika dieksploitasi tanpa aturan, ia jadi kutukan. Ada teknologi, tapi jika disalahgunakan, ia jadi bencana. Mari terus mendorong sistem pendidikan yang bukan hanya soal angka, tapi soal makna. Sistem yang melihat anak muda bukan menjadi beban, tapi sebagai agen perubahan. Dan semua ini mungkin jika anak muda bergerak. Bukan nanti, tapi sekarang. Maka hari ini saya mengajak semua generasi muda, tajamkan akalmu, tapi jangan tumpulkan hatimu. Kuasai teknologi, tapi jangan tinggalkan empati. Kejar mimpi yang tinggi, tapi jangan lupakan bumi tempatmu berdiri. Tak ada bangsa besar yang lahir dari mimpi kecil. Teruslah percaya bahwa tempatmu berdiri hari ini mungkin sederhana, tapi langkah kecilmu bisa mengguncang masa depan. Saya percaya Indonesia tak hanya akan bertahan, tapi ia akan memimpin. Bukan karena kuat, tapi karena bersatu. Bukan karena kaya, tapi karena adil. Dan untuk itu, saya akan terus berjuang, belajar dan bermimpi. Bersama kalian, anak-anak muda dari seluruh negeri, bersama bangsa ini. Sampai mimpi itu tak lagi disebut impian, tapi menjadi kenyataan. Sampai Indonesia Emas 2045 tak lagi jadi tema lomba, tapi judul bab pertama dari masa depan kita. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, jangan remehkan ide dan gagasan mereka yang kadang terdengar gila. Dan pesan saya, jangan lelah mencintai Indonesia.